Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channelnya Ajus Channel. Kali ini saya lagi nanganin motor Supra X125 yang karbu ya. Kasusnya motor Supra X125 ini tenaganya loyo, performa tarikannya itu gak ada sama sekali, ngeden lah. Dan di sini juga permasalahannya itu untuk masalah loyo dan tidak bertenaga, yaitu ada dua kemungkinan ya. Bisa dari klep yang udah ngalamin sedikit kotor di bagian payung klepnya, sama payung klepnya juga bisa aja udah mulai tipis. Terus untuk di masalah bagian kuplingnya, ternyata motor Supra X125 ini udah parah ya, udah pada aus seperti di bagian mangkok gandanya, kampas ganda, sama kanvas kuplingnya ya. Dan di sini juga kita akan cek satu persatu untuk VAT motor Supra X125 ini yang ngalamin loyo dan performa tarikannya itu nggak ada ya. Untuk di motor Supra X125 ini posisinya seperti ini ya, udah mulai gosong, dan di bagian serat-serat ininya juga udah tipis banget ya. Kalau misalkan si kanvas kuplingnya udah kayak gini, otomatis kalau pengen enak harus diganti ya. Terus untuk di mangkok gandanya juga dia tuh, ini udah parah banget ya. Di bagian dalamnya ini udah garisnya itu udah dalam banget. Nah, kalau untuk di mangkok di sini banyak metode ya, banyak cara. Kalau misalkan untuk ngeringanin dana, bisa diganti hanya di bagian si loncengan ininya saja. Terus kalau misalkan diganti di bagian si loncengan ininya saja, ini kan nanti dipantek nih. Ini ada pakunya 3 biji. Nah, kalau sesudah dipantek, kalau pengen aman, gak kuat lama, di getaran mesinnya itu loncat-loncat ya. Itu karena si pantekan ininya kalau udah pantek sendiri nggak kuat, nggak seperti pabrikannya ya. Nah, solusinya kalau misalkan kita hanya diganti di bagian loncengnya saja, saran dari saya di bagian sininya harus ditotol juga ya, pakai lasan, supaya si mangkok ini paten kuat ya, seperti bawaan pabriknya. Kalau misalkan cuman ngandelin di pantek doang nggak bakalan kuat ya. Ini untuk permasalahan di mangkok ganda. Nah, kalau misalkan mau full bagus 100% ya ganti satu set ya, cuman dari harga lumayan ya kalau misalkan pakai VAT yang orinya. Terus kalau untuk di kanvas ganda ini barangnya masih orian semua ya. Ini udah mulai tipis tuh. Tuh. Ini udah tipis banget. Dan di sini juga udah habis ya. Nah, kalau untuk di kanvas ganda, kalau misalkan kita melakukan metode pengakalan, bisa paling dilas di ujung si kanvas ganda ini, ditambahin daging ya, supaya nanti kayak gini nih. Nah, si kanvas ganda itu lebih mekar ya kalau misalkan untuk metode pengakalan. Dan kalau misalkan nggak mau diakali ya diganti, soalnya ini udah parah banget di bagian kanvas ganda sama kanvas kupling dan mangkok gandanya. Nah, sekarang kita bahas di bagian si seher ini. Untuk di piston ini, kalau misalkan posisi kayak gini, ini motor emang nggak ngebul ya, cuman ada bunyi dikit-dikit kata yang punya motornya. Untuk di seher si piston ini kayaknya udah pernah gantian, dan kayaknya juga ini belum lama-lama banget, masih kelihatan di bagian pistonnya nggak begitu gosong. Kalau misalkan untuk di piston seperti ini, kalau untuk dipakai masih bisa ya, berhubung ini yang punya motor ini mau ganti ya. Kalau saya mah terserah kalau mau ganti, tapi ke yang punya motor ini juga udah saya kasih saran. Nah, yang dikeluhin masalah motor loyo dan tidak bertenaganya itu
pokok utamanya yang paling besar yang harus diperbaiki yaitu di bagian kopling sama si klep ini. Karena si klep ini udah mulai tipis ya, tuh di bagian payung ininya juga udah mulai tipis, dan di ujung sininya ini agak seret pas ditarik si payung klep ini. Kalau misalkan di payung klep ini posisi kita buka ditarik agak seret, otomatis di bagian batangnya si klep ini udah ngalamin agak bengkok ya, tapi nggak parah-parah banget karena si motor ini masih hidup. Kecuali kalau bengkoknya parah, pasti motor ngempos, nggak bakalan hidup sama sekali. Jadi untuk di bagian klep ini diganti, dan masalah untuk bunyi agak dikit-dikit ini yang bikin permasalahannya di bagian sini nih. Tonjokan tensionernya ini udah jebol, udah ambles. Cara untuk ngetes tonjokan tensioner rusak apa enggaknya, kalian boleh tekan aja ke lantai ya, seperti kayak gini nih. Ini ditekan ke bawah sekencang mungkin. Nah, kalau misalkan ini ditekan pakai tangan posisi kenceng agak berasa ambles ke dalam, itu tandanya si tonjokan tensioner ini udah ngalamin rusak ya. Namun rusaknya si tonjokan tensioner ini tergantung kasus motor kalian masing-masing. Kalau misalkan udah parah banget, pasti suara motor kasarnya kenceng. Dan kalau misalkan jedanya baru dikit-dikit ya, jadi suaranya itu kadang nimbulnya udah posisi mesin udah panas baru nimbul bunyi, terus posisi dingin kadang halus, jadi nggak sinkron ya bunyinya itu. Kadang-kadang kalau misalkan amblesnya itu nggak parah-parah banget ya. Jadi untuk kesimpulan, di motor Supra X 125 ini yang ngalamin tenaganya loyo, performanya nggak ada, yaitu di bagian kuplingnya udah parah, udah minta jajan, dan di bagian si klep ini namanya performa motor kurang ataupun susah hidup, yaitu ada di bagian si kompresi seperti di bagian payung klepnya ya. Kalau misalkan nggak ganti, kita lihat dulu posisi dibuka, kita perhatiin dulu. Kalau misalkan di bagian payung klep ininya masih tebal, boleh melakukan penyekiran di bagian si klepnya saja. Terkecuali kalau misalkan di bagian si payung klep ininya udah mulai tipis, mau gak mau harus ganti, karena kalau misalkan dipaksain dipakai paling ya jebol gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Permasalahan untuk di motor Supra ini yang saya ganti yaitu di bagian kuplingnya full ganti, di bagian sehernya ganti, tonjokan tensioner ganti, karena si yang punya motor ini nyuruh diganti semua ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian pengen diakali ya boleh, yang penting dilihat dulu satu persatu seperti tadi yang saya jelasin. Kalau misalkan melakukan pengakalan, bisa diganti di bagian lonceng sininya saja. Terus kalau misalkan di bagian kanvas ganda ini gak mau diganti, ya boleh melakukan dilas di bagian si ujung kanvas ganda ini ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika kalian ada yang belum dipahami dengan penjelasan dari saya, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video-video dari saya, silahkan like, komen, dan jangan lupa di subscribe ya. Saya Ajus Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.